Halo, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang baru-baru ini bikin heboh pasar saham kita. Kita mau bedah tuntas misteri jatuhnya IHSG di bulan Mei 2026. Fokus kita melihat pertarungan sengit antara kepanikan ekstrim di satu sisi dan kenyataan fundamental di sisi lain. Oke, coba bayangkan ini. Hari Kamis, tanggal 21 Mei, Anda buka layar portofolio dan boom, angka merah menyala ini yang muncul. 700. Ya, 700 saham rontok secara bersamaan. Ini sih bukan sekedar koreksi pasar biasa ya. Ini kepanikan massal. Bayangin aja, sekitar 73% dari total emiten di bursa itu tumbang seketika. Banyak banget yang langsung mentok ke batas auto rejection bawah atau ARB. Wajar banget kan kalau rasanya pengen nutup aplikasi terus tidur aja? Nah, dampaknya secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita itu langsung anjlok parah. Minus 3,54%, terperosok ke level 6.094. Dan yang bikin mental makin down ini adalah penutupan zona merah di hari ke-8 berturut-turut. Valuasi miliaran rupiah lenyap begitu aja dalam hitungan hari. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kekuatan macam apa sih yang bisa memicu tsunami merah kayak gini? Untuk menjawab itu, kita masuk ke bagian pertama, 4 pemicu utama badai pasar. Kalau kita kupas lapisan kepanikan makroekonomi ini, ternyata ada 4 faktor utama yang datang bersamaan, kayak ditekan dari segala arah gitu. Pertama, ada rebalancing indeks global MSCI. Sederhananya, penyesuaian bobot saham ini maksa manajer investasi asing buat forced selling atau jualan, yang akhirnya menekan beberapa saham raksasa kita. Kedua, langkah agresif Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga ke 5,25% buat ngejaga rupiah. Ketiga, sentimen dari kebijakan baru soal lembaga Danatara untuk ekspor komoditas BUMN yang bikin market sedikit wait and see soal regulasi. Dan keempat, ini juga lumayan ngaruh, Moody's merevisi prospek utang Indonesia jadi negatif. Sekarang coba kita lihat timeline-nya biar lebih kebayang. Rentetan kejadian ini tuh benar-benar nyiptain semacam perfect storm atau badai yang sempurna. Tren turunnya sendiri udah mulai dari tanggal 8 Mei. Terus tanggal 12 pengumuman MSCI keluar. Disusul tanggal 19 dan 20 Mei suku bunga dipukul naik. Puncaknya, tanggal 21 Mei wacana BUMN ekspor muncul berbarengan sama rontoknya indeks. Buat investor retail yang cuma mantau grafik harian, wah, ini sih kelihatannya kayak kiamat kecil di bursa. Tapi, tahan dulu. Kita lanjut ke bagian kedua, fundamental kuat di balik krisis. Sekarang, yang benar-benar menarik dari situasi ini adalah kalau kita mau sedikit aja ngegeser perspektif kita dan kepanikan udah agak reda, kontrasnya itu kelihatan jelas banget. Ibarat layar berdarah-darah di satu sisi, tapi buku kas perusahaan malah ijo royo-royo di sisi lain. Di kiri, sentimen pasar lagi panik, dana asing keluar. Tapi di kanan, kinerja real emiten-emiten ini justru nggak goyah sama sekali loh. Mereka malah lagi asyik nyetak rekor laba, likuiditas dana murahnya kuat, dan bahkan saking pedenya, mereka siap buat ngeborong saham mereka sendiri. Nggak percaya? Kita langsung cek bukti nyatanya di raksasa tambang PT Aman Mineral atau AMMN. Coba lihat lonjakan angkanya nih. Memang sih AMMN ini salah satu korban yang sahamnya tertekan parah gara-gara dikeluarin dari indeks MSCI. Tapi lihat fundamental realnya. Di kuartal pertama 2025, mereka itu masih rugi 137,6 juta dolar. Nah, masuk kuartal pertama 2026, mereka sukses membalikkan keadaan, langsung cetak untung gila-gilaan sampai 162,6 juta dolar. Operasi smelter mereka terus nyetak uang tunai, seolah-olah sama sekali nggak peduli sama kebisingan harga saham di luar sana. Terus gimana dengan sektor perbankan yang biasanya paling sensitif kalau suku bunga lagi tinggi? Kita ambil contoh Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Hasilnya malah tampil prima. Laba kuartal pertama mereka melesat 13,8% secara tahunan, nembus 15,63 triliun rupiah. Kenapa bisa gitu? Karena mereka punya porsi dana murah atau kasa yang sangat dominan. Ditambah lagi, pertumbuhan kredit produktif mereka juga kuat banget. Ini bukti nyata kalau fundamental raksasa itu nggak gampang diruntuhin cuma gara-gara sentimen harian. Bahkan ya, kalau kita geser ke sektor konsumer yang lebih defensif, kayak pengelola minimarket AMRT dan raksasa perunggasan CPIN, mereka juga nunjukin daya tahan operasional yang luar biasa. Logikanya simpel sih, mau orang sepanik apapun di bursa, mereka kan tetap harus makan dan belanja kebutuhan pokok kan? Makanya margin laba bisnis-bisnis ini tetap kokoh berdiri, walaupun IHSG lagi diterpa badai. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 3, taktik buyback penahan harga saham.
Nah, para bos dan manajemen di perusahaan-perusahaan ini kan juga nggak tinggal diem ya waktu lihat saham mereka diobral jauh di bawah harga wajarnya gara-gara pasar panik. Mereka langsung ngeluarin jurus andalan, taktik buyback alias pembelian kembali saham. Poin krusialnya di sini adalah, secara mekanik finansial, kalau kita merujuk ke Gordon Growth Model, saat perusahaan narik sahamnya dari pasar lewat buyback, jumlah pembagi atau saham yang beredar itu otomatis berkurang secara permanen. Artinya apa? Kalau laba perusahaan tetap, otomatis laba per saham atau EPS bakalan melonjak. Ujung-ujungnya, nilai intrinsik saham tersebut bakalan ikut terangkat. Ini benar-benar cara yang elegan banget buat ngelindungin kekayaan para pemegang saham yang tetap setia ngehold. Dan komitmen mereka nggak cuma lip service ya. Komitmennya luar biasa gede. Coba perhatiin, anggaran buyback raksasa yang udah disiapin ini. Adaro nyiapin 5 triliun rupiah. Astra International dan United Tractors masing-masing ngerojokin dana 2 triliun. Terus ada Kalbe Pharma dengan 500 miliar rupiah. Untuk ngedrempanginnya, bayangin aja mereka ini kayak smart shopper atau pelanggan VIP yang dompetnya tebal, lagi borong barang-barang branded di butik mewah dengan harga miring. Cuma karena tokonya lagi panik dan ngadain obral diskon besar-besaran. Lalu, gimana langkah buat kita? Ini bawa kita ke bagian keempat, strategi alokasi portofolio yang cerdas. Berbekal pemahaman soal sentimen versus fundamental tadi, langkah taktis apa yang idealnya kita ambil? Nah, grafik ini memvisualisasikan rekomendasi analis soal alokasi portofolio yang paling optimal pasca kejatuhan pasar. Alokasinya itu dibagi kayak gini. 40% ditaruh di bank-bank besar yang fundamentalnya solid, tapi sahamnya lagi terdiskon parah. 20% diamankan di retail defensif yang kebal goncangan. 15% di perusahaan mineral terintegrasi yang labanya lagi meroket. 15% lagi di sektor infrastruktur. Dan ini yang paling penting nih, 10% tetap dijaga dalam bentuk cash liquid. Kenapa porsi 10% cash liquid atau uang di RDN ini sangat krusial? Gini, di tengah pasar yang lagi panik dan pergerakannya volatil banget, pegang cash itu ibarat punya amunisi cadangan. Uang tunai ini ngasih kita fleksibilitas, baik secara finansial maupun mental. Jadi, pas pasar secara nggak rasional membuang saham-saham hebat jauh di bawah nilai aslinya, kita udah siap sedia buat langsung menyerok peluang arbitrase itu. Buat narik benang merah dari paparan ini, ada satu quote menarik nih dari komunitas Stockbit yang benar-benar pas banget buat ngegambarin krisis Mei 2026. Ketika ketidakpastian meningkat secara lokal, investor yang disiplin akan berpikir secara global. Benar banget kan? Saat mayoritas orang di luar sana lagi sibuk panik dan ketakutan soal pergerakan jangka pendek, investor sejati justru ngambil satu langkah mundur buat ngelihat gambaran besarnya. Pada akhirnya, bursa saham itu selalu memindahkan kekayaan dari mereka yang panik ke tangan mereka yang sabar dan berpijak pada data. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, akankah Anda membiarkan layar merah dan kepanikan sesaat mendikte pergerakan uang Anda? Atau Anda akan membiarkan data fundamental kuat yang mengambil kemudi investasi Anda selanjutnya? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini. Tetap rasional, tetap belajar, dan sampai jumpa di paparan berikutnya.